Sobat Ais, ingatkah kita di dalam liturgi gereja kita pernah diajak untuk mengikuti salam damai sambil mengucapkan peace be with you. Kalimat yang sangat powerful bukan? Tapi coba bayangkan kalau kita mengalami minggu-minggu yang melelahkan. Banyak yang harus dipikirkan, banyak yang harus dikerjakan. Bahkan kita mengalami ketakutan, takut memutuskan sesuatu, takut melakukan sesuatu, atau kita tahu kita perlu melakukan ini, tapi kita tidak melakukannya. Lalu ada orang datang kepada kita dan mengatakan, tenang, peace be with you. Apakah seketika itu juga peace atau damai itu hadir di dalam hati kita? Menariknya, murid Tuhan Yesus pernah mengalami hal yang sama. Yohanes 20 ayat 19-23 dikatakan murid Tuhan Yesus itu sedang ketakutan sampai mereka mengunci pintu karena takut sama pemuka Yahudi, orang-orang yang punya power, yang telah berhasil menangkap guru mereka, bahkan menyalibkan guru mereka. Sehingga wajar kalau mereka berpikir bahwa target berikutnya pasti mereka. Karena itulah mereka bersembunyi. Tetapi di tengah malam yang gelap itu, di balik pintu yang terkunci rapat-rapat itu, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, peace be with you. Lalu apa artinya peace ini bagi murid-muridnya pada waktu itu dan bagi kita muridnya pada saat ini? Kita mau belajar itu bersama saya Herbie. Kita mau merenungkan bersama peace be with you yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama, peace be with you itu mengubah hati yang takut menjadi sukacita. Ketika Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, peace itu bukan hanya perasaan tenang atau nyaman sesaat. Perhatikan bahwa keadaan murid-murid pada waktu itu mereka masih ketakutan. Padahal mereka sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tetapi apa yang mereka dengar itu tidak cukup membuat hati mereka berubah. Mereka masih takut. Tuhan Yesus datang berkata peace be with you. Dia juga menunjukkan tangan dan lambungnya yang terluka. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus itu mengatakan, ini loh aku yang berdiri di depan kalian adalah benar-benar Tuhan, guru kalian yang baru disalib itu, tapi sekarang aku sudah bangkit. Dan saat itu keadaan mulai berubah. Yohanes mencatat bahwa mereka bersuka cita. Bukan karena mereka ancaman itu sudah hilang, bukan karena keadaan mereka tiba-tiba berubah. Tetapi mereka bersuka cita karena mereka melihat langsung Tuhan Yesus yang sudah hidup itu. Sobat Ais, Tuhan Yesus datang memberikan damai bukan berarti kita akan hidup tanpa masalah. Tetapi damai itu memberikan kita keberanian untuk melangkah karena Tuhan Yesus akan berjalan bersama dengan kita. Hari ini kita belajar bahwa ketika Tuhan Yesus itu datang, bukan berarti dia mau mengambil semua pergumulan kita. Tidak, tetapi dia datang memberikan keberanian, dia datang menemani kita menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan ini. Itulah yang menenangkan hati kita. Yang kedua, peace be with you mengutus para murid. Tuhan Yesus datang tidak hanya untuk memberikan ketenangan. Dia menyapa muridnya kembali, peace be with you. Lalu melanjutkan, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Lalu Tuhan Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya peace itu bukan langkah akhir, bukan tujuan akhir, tetapi awal untuk kita melangkah di dalam panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan peace kepada murid-muridnya, menenangkan mereka, memulihkan keadaan takut mereka, bukan berarti supaya mereka terus bersembunyi, tetapi supaya mereka keluar melangkah untuk bersaksi. Perhatikan, ada urutan yang menarik di sini. Pertama, Tuhan Yesus datang memberikan damai kepada mereka, memberikan ketenangan kepada mereka, lalu mengutus mereka. Jadi orang yang menerima peace itu pasti akan keluar untuk bersaksi. Kiranya Tuhan menolong kita semua
pergi keluar, tidak hanya menikmati damai itu, tetapi hidup bersama dengan sesama kita menjadi berkat dan menyaksikan kebaikan Tuhan.